Al-iskaru awit tahdzir awit tarkid, yaitu karena di dalam makanan tersebut atau benda-benda tertentu tersebut dapat membuat mabuk. Makanya ada fatwa dari madhab Syafi'i, yaitu bahwasanya pohon pala, biji pala, ada fatwa disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir, disebutkan di situ mengkonsumsi buah pala itu adalah haram. Disebutkan kenapa alasannya? Karena orang yang mengkonsumsi buah pala itu dia akan mabuk. Dia akan mabuk. Ternyata setelah diuji memang iya mabuk, dengan syarat buah pala itu saja. Nah, namun sebagian ulama mengatakan apabila dicampur buah pala itu dengan misalnya rawon, apakah tetap haram atau tidak? Seperti itu. Maka kata para ulama, ya ini ikhtilaf ya, cuma gimana, nggak enak disebutkan kaidahnya itu ma'askaro katsiruhu faqaliluhu haram. Wah, ini repot juga. Apa yang sedikitnya itu, apa yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikitnya itu juga tidak boleh. Nah, ada lagi keterangan yang terbaru, ketika itu pala itu tidak mendominasi seluruh masakan, ya, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Nah, ini repot juga. Intinya pembahasan mengenai ini memang belum ketemu ujungnya. Seperti itu. Cuma kalau keterangan pala itu diharamkan oleh madhab Syafi'iyah, ada. Buah pala itu ketika dikonsumsi memabukkan. Seperti itu. Apakah benar pendapat sebagian mazhab bahwasannya memakan buah pala hukumnya haram? Ya, memang benar, ini dinukilkan dari banyak para ulama karena memang buah pala ini itu mengandung zat yang berpotensi untuk memabukkan. Ya, berpotensi untuk memabukkan. Namun sekali lagi itu diperselisihkan oleh para ulama, ya. Sekali lagi diperselisihkan oleh para ulama yang anda tahu wallahu taala alam bahwasanya ini pendapatnya al-Imam Syafi'i di dalam mazhab Syafi'i, dan juga pendapat ini yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala bahwasannya ya pala atau biji pala ini hukumnya haram. Adapun makanan yang dicampurkan kepadanya biji pala, maka sebagian para ulama itu memberikan keringanan hukumnya halal karena memang yang digunakan teramat sangat sedikit. Cuma kalau kita kembali kepada kehati-hatian dan kaidah yang disebutkan yang banyaknya memabukkan atau yang banyaknya haram, maka kesedikitnya juga haram. Di sini Anda bacakan pendapatnya. Ya. Aku katakan para ahli ilmu menyatakan bahwasannya biji pala ini memabukkan sehingga otomatis setiap yang memabukkan itu jika dikonsumsi dalam jumlah banyak maka ia haram. Hanya saja penggunaan manusia terhadap biji pala ini lebih mendekati ke halal daripada haramnya. Karena manusia ketika menggunakan biji pala ke dalam manisan meletakkan sebiji atau dua biji ke dalam tepung yang sangat banyak. Dan di dalam istilah para ulama ada yang namanya istihalah, ya. Perubahan wujud, sedikitnya kadar biji pala yang dicampurkan ke dalam tepung itu akan mendominasi, ya. Kalau antum bayangkan setetes kotoran yang masuk ke dalam banyaknya air itu tidak akan mempengaruhi hukum air tersebut. Ini alasan untuk yang membolehkan kalau bukan dominan, bukan manisan pala, bukan ini gitu loh. Tapi pala itu hanya sedikit untuk makanan yang banyak, maka ini ya sebagian ulama mengatakan ini hukumnya boleh, ya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala. Antum ingin berhati-hati dan menghindari, maka itu lebih utama. Biji pala itu Pak haram. Hah? Pala. Biji pala. Bismillah.
Biji pala Pak, hukumnya apa? Haram. Biji pala itu Pak memabukkan. Sahih. Imam 4 Pak, madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengharamkan biji. Imam yang 4. Perhatikan Pak, sampai Alauddin Al-Hanafi, madhab dari kalangan Hanafi ya, beliau sampai mengatakan Pak, hukum biji pala itu haram karena apa? Memabukkan. Dia bukan zat cair Pak. Jadi ada orang mengatakan, ada Pak orang ikhwan mengatakan khamr itu cuman benda cair. Enggak. Benda padat pun dia kalau memabukkan haram enggak? Haram. Contohnya biji pala. Semua hampir para ulama Pak, jumhur kebanyakan para ulama mengharamkan, enggak boleh masak pakai apa? Biji pala. Syuf, perhatikan Pak. Beliau mengatakan Pak, Alauddin Al-Hanafi, tahrumu jauzatut tib lakin duna hurmatil hasisha. Perhatikan. Biji pala itu hukumnya haram, tapi keharamannya enggak sampai seperti narkoba. Hasisha zaman dulu udah ada Pak, narkoba atau istilahnya apa ya gampangnya? Sabu, ganja, nggak sampai seperti itu derajatnya, tapi dia haram. Kenapa? Memabukkan. Biji pala Pak, jauzatut tib. Ibnu Hajar Al-Haytami dari kalangan madhab Syafi'i, beliau mengatakan, perhatikan Pak, fakultu biqaulil ladzi sarraha bihi al-imamul mujtahid Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid, innaha muskiratun wa naqalahu anhul mutaakhiruna minasy-syafi'iyyati wal malikiyati wa'tamadu. Dan aku menjawab dan aku mengatakan dengan jelas bahwasanya biji pala haram, dan itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid, Syekhul Islam. Memang Ibnu Daqiq ini disebutkan dengan Syekhul Islam. Siapa namanya Ibnu Daqiq Al-Aid? Beliau mengatakan dia biji pala ini memabukkan, hukumnya haram. Dan dinukil dari Ibnu Daqiq Al-Aid, para ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah semua bersepakat bahwasanya hukumnya apa? Haram. Kecuali sedikit Pak, para ulama yang mengatakan apa? Boleh. So, perhatikan Pak. Bal balagha Ibnul Imad faja'ala al-hashishata makisatan 'alal jauzatil madhkura. Sampai Ibnul Imad ini salah seorang ulama dari kalangan madhab Hanafi. Beliau ini mengkiaskan Pak, mengkiaskan nih istilahnya, narkoba ini haram dikiaskan kepada apa? Biji pala. Harusnya Pak, biji pala ini dikiaskan kepada apa? Kepada hasisha, kepada ganja. Tapi kebalikannya Pak, saking istilahnya kerasnya Ibnu Imad dalam masalah biji pala, justru biji pala ini dikiaskan kepada apa? Ganja ini dikiaskan kepada apa? Biji pala. Saking mereka itu istilahnya keras dalam masalah apa Pak? Biji pala. Nggak cukup sampai situ Pak. Fatabata bima taqarrar annaha haramun indal a'immatil arba'ah. Maka jelas para ulama imam yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad mengharamkan semuanya. Amma Syafi'iyatu wal Malikiyatu wal Hanabilatu bin nas. Adapun ulama dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah maka mengharamkan biji pala dengan nas. Haram biji pala. Dengan apa Pak? Nas. Wa ammal Hanafiyatu bil iqtida annaha imma muskira au imma mukhaddira. Tapi kalau Imam Hanafi mengharamkannya tidak secara nas. Maksudnya seperti ini, dia menggunakan konsekuensi. Karena konsekuensinya biji pala memabukkan, makanya dia apa? Haram. Enggak secara jelas, enggak sorry Pak. Tapi dilihat memabukkan enggak? Kalau memabukkan udah selesai. Itu maksudnya. Pertanyaannya sekarang Pak, biji pala itu digunakan untuk bumbu enggak? Iya, ya udah berarti haram Pak. Sorry. Nah ini Pak yang dipermasalahkan, diperbincangkan tuh kalau buah palanya. Kalau buah pala Pak ada penelitian, kalau biji pala iya jelas. Kalau buah pala itu Pak, dia ngandung alkohol. Tapi ada penelitian, sebanyak-banyaknya pun kita minum istilahnya makan buah pala, gak bakal mabuk Pak. Yang ada muntah duluan kita, gak kuat. Kenapa Pak? Tadi ma'askaro kathiruhu faqaliluhu haram. Apa yang dalam jumlah banyak yang memabukkan, maka jumlah sedikitnya apa?
Haram. Buah pala itu enggak, Pak. Penelitian, walaupun dia mengandung apa? Alkohol. Nah, jadi yang diharamkan itu apa, Pak? Bijinya. Nah, sekarang pertanyaannya, yang dibuat untuk bumbu masakan itu, makanan itu bijinya atau buahnya? Bijinya. Kalau begitu haram, Pak. Kalau buahnya nggak ada masalah. Seperti itu. Paham, Pak, sampai sini? Jadi masak jangan pakai biji pala. Ada nggak penggantinya, Pak? Banyak, banyak, Pak. Kalau istilahnya tinggalkan, Pak. Gini, kalau sudah haram, Pak, susah. Kita, Pak, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, Pak. Jangan kayak ibu-ibu, Pak, jangan merunding. Cukup, Pak. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik, tidak mungkin menerima kecuali dari hal-hal yang baik. Gimana, Pak, kalau tiap hari kita bumbu makanan dari biji pala? Nah, Pak, yang dikhilafkan ini, Pak, nanti para ulama-ulama ini seperti ini. Biji pala kalau sudah dicampur dengan apa? Makanan. Jadi bukan biji pala makan biji pala seperti itu. Biji pala dicampur dengan apa, Pak? Makanan. Nah, kalau biji pala dicampur dengan makanan, Pak, memabukkan nggak dia dalam jumlah banyaknya? Tidak. Tapi lebih selamat tinggalkan, Pak. Kalau Anda seperti itu. Karena para ulama, Pak, banyak, dan bahkan para ulama semua jangan. Mereka mencampur makan jangan. Tapi ada ulama dari kalangan yang sedikit mengatakan kalau dicampur dengan makanan dia nggak memabukkan. Makanya apa? Halal. Ya, menurut Bapak gimana baiknya? Kalau ana tinggalkan. Makanya istri baru tahu, masa iya haram? Loh, ini para ulama mengatakan, dan para asatidzah yang mengatakan apa? Haram. Ada memang beberapa sebagian asatidzah, sebagian para ulama mengatakan kalau dicampur dengan makanan itu tidak ada masalah. Kenapa? Karena dalam jumlah banyaknya biji pala itu nggak terasa mabuk, Pak. Jadi seperti itu. Maka mereka mengatakan halal. Tapi kalau anak nasihatkan, tinggalkan, Pak, daripada kita makan yang apa? Haram. Wallahu ta'ala alam. Ya, memang telah ada fatwa para ulama dalam masalah ini. Ya, bahwasanya buah pala itu memabukkan. Ya. Walaupun para ahli herbal mengatakan bahwa buah pala tidak memabukkan, tapi hanya membuat tidur, munawwim. Ya. Orang yang susah tidur dengan buah pala dia bisa tidur. Ya. Dan khasiat yang ada pada buah pala pun banyak sekali. Ya. Maka dalam hal ini Syekh Masyhur juga pernah ditanya tentang bolehkah masak dengan bumbu buah pala. Kata beliau, bumbu buah pala yang dimasak yang kemudian tidak lagi memabukkan boleh, nggak masalah. Karena ilatnya di situ adalah memabukkannya. Adapun kalau ternyata dimasak kemudian tidak lagi memabukkan, maka ilatnya telah hilang, dan kaidah usul fikih mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilatnya. Hukum ada, ilat ada, hukum ada. Dan ilat tidak ada, maka hukum tidak ada. Allahu a'lam. Nah.